Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Ada teman yang bertanya, apakah bisa mengerjakan e-raport di rumah, ya, atau dari rumah? Karena masih masa pandemi COVID-19, maka kita juga perlu berhati-hati kalau harus berkumpul banyak orang mengerjakan e-raport dalam satu ruangan, karena ini masih memakai LAN, ya, bukan lewat internet. Jadi bagaimana teman-teman mengerjakan e-raport dari rumah tanpa internet? Ya, ini bisa dilakukan. Mari kita simak. Yang pertama tentu kita harus datang dulu ke lab atau laboratorium komputer untuk mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan sebelum kita mendownload format yang harus kita isi nilainya. Namun ini tidak memakan banyak waktu, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, kita tentu harus login dulu, ya. Di sini dituliskan NIP, ya, NIP untuk username-nya. Kemudian kita tulis kata sandi, lalu kurikulum 2013 paket untuk SMP, ya, lalu guru, ya. Kemudian masuk. Nah, ini tampilan e-raport, ya, versi 2.1. Nah, ini guru yang baru saja login, ya. Nah, sebelum kita mendownload format impor untuk mengerjakan nilai di rumah, kita harus terlebih dahulu mengerjakan data kompetensi dasar, kemudian rencana penilaian, ya. Nah, ini kita kerjakan dulu di sekolah, ya, di sekolah dengan waktu yang mungkin tidak terlalu banyak, ya. Data kompetensi dasar, kita pilih pelajaran yang kita asuh atau kita ampu, ya, misalnya ini. Nah, ini kompetensi dasarnya, teman-teman, ya. Ya. Kalau ada perubahan, ini teman-teman tinggal mengklik edit data kompetensi, ya, edit data kompetensi, kemudian dirubah. Kalau sudah dirubah, di bawah di sini nanti ada tombol simpan, klik simpan, ya. Kemudian setelah data kompetensi dasar selesai, kita ke rencana penilaian, ya, rencana penilaian pengetahuan, ya, kita klik. Kemudian guru ini mengajar 5 kelas, ya, kelas 8B, 8C, 8D, 8E, 9A. Kita ambil contoh, misalnya kelas 8B, mata pelajaran IPS, kemudian jumlah penilaian 3 misalnya.
Nah, ini harus diisi, harus dipilih. Ini misalnya teknik penilaian tertulis, yang ini teknik penilaian lisan, yang ini penilaian penugasan. Ya, bobotnya satu-satu atau mungkin dua-dua. Ya, terserah untuk bobot. Nah, ini namanya penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3. Ya. Untuk 2 KD ini, kompetensi dasar ini, semua menggunakan teknik penilaian tertulis, teknik penilaian lisan, dan teknik penilaian penugasan. Ya. Ini semua harus kita tentang. Nah, kalau sudah selesai, kita klik simpan. Ya, kita klik simpan ya. Nah, kalau sudah, maka ganti 8C ya. 8C sama caranya seperti itu. 8D sama caranya seperti itu. 8E sama caranya seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita pindah ke rencana penilaian. Rencana penilaian kelas 8B kita ambil contoh. IPS ya. Jumlah penilaian misalnya kita ambil 2. Untuk ini untuk rencana penilaian keterampilan ya. Nah, ini kita ambil praktek misalnya. Nah, ini kita ambil misalnya apakah masih prakteknya 2 kali, atau proyek, atau produk ya, atau yang lain, terserah ya. Misalnya praktek, jadi prakteknya 2 kali ya, penilaian 1 dan penilaian 2. Kemudian kita klik simpan ya, simpan. Oke, kalau sudah, gantian ke kelas 8C sama caranya, ganti ke kelas 8D sama caranya, ganti ke kelas 8E ya, sama caranya gitu. Kalau sudah, kita masuk ke butir sikap spiritual. Sikap spiritual, misalnya kita ambil contoh 8B ya, IPS. Nah, ini sikap spiritual yang ada. Kalau Bapak Ibu setuju, silakan dicentang semua. Centang semua ini ya. Nah, ini. Dicentang semua. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan ya. Lalu 8B sudah, 8C sama caranya, 8D sama caranya, 8E sama caranya ya. Kemudian kita pindah ke butir sikap spiritual ya. Misal kita ambil contoh 8B IPS. Nah, inilah sikap sosial yang ada ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Kalau teman-teman setuju, silakan diklik semua ya, dicentang semua. Kemudian diklik tombol simpan ya. Kalau sudah, gantian ke kelas yang lain, kelas 8C, 8D, 8E ya, dan kelas yang lain. Lalu kalau sudah, kita pindah ke bobot ya. Bobot penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kita ambil contoh misalnya 8B IPS. Nah, teman-teman, bobot penilaian harian di sini tertulis 2. Bobot penilaian tengah semester
tertulis 1, bobot penilaian akhir semester tertulis 1, ya. Nah, kalau teman-teman sudah sepakat begini bobot penilaiannya, silakan diklik simpan, ya. Diklik simpan. Nah, teman-teman pekerjaan sudah selesai, ya. Sekarang tinggal mendownload format, ya. Kita klik format impor, ya. Ini semua harus di-download, ya. Kelas 8B, kelas 8C, kelas 8D, kelas 8E, ya, kelas 9A. Cuma di-download satu-satu, ya. Jadi tidak bisa mendownload satu ini untuk kelas yang lain, tidak bisa. Jadi harus sendiri-sendiri, ya. Dan tidak bisa di duplikat, misalnya mendownload 8E, 8B, kemudian nanti diduplikat untuk 8C, untuk 8D, untuk 8E tidak bisa, ya. Harus semua mendownload sendiri-sendiri. Kita ambil contoh misalnya 8B, ya. 8B PS, ya. Nah, teman-teman mungkin kalau diisi betul tadi, ya, waktu rencana penilaian, maka mungkin tampilannya tidak seperti ini, ya. Karena ini belum dikerjakan tadi, itu hanya sekedar contoh saja, maka tampilannya seperti ini. Tapi yang penting ya caranya. Saya ingin menunjukkan caranya saja, ya. Nah, nanti di-download misalnya kita akan mendownload nilai pengetahuan misalnya, ya. Kita download nilai pengetahuan, ya. Nah, ini sudah terdownload misalnya. Kita buka, ya. Ya, kita buka. Ya. Ini format impor nilai pengetahuan kelas 8B. Ya, nanti tentu di sini lengkap, ada nama siswa sudah ada. Ya, kita tinggal mengisikan apa nilainya saja di sini, ya. Isikan nilainya saja, ya. Nah, nanti semua di-download seperti ini, kelas 8C, 8D, 8E, ya. Juga kelas yang lain untuk teman-teman, ya. Di-download semua, dan format ini tidak boleh dirubah-rubah, ya. Tidak boleh diduplikat, tidak boleh dirubah, ya. Kita hanya mengisikan nilai saja di sini. Nah, ini perhatikan yang paling penting adalah setelah ini diisi, ya, diisi nilainya diisi, maka diklik di sini, ya. Diklik di menu, kemudian save as, ya. Simpan sebagai, ya. Simpan sebagai. Teman-teman pilih Microsoft Excel 97 sampai 2003, ya. Jadi pilih ini, ya. Pilih 97 2003, ya. Ini. Jadi dipilih ini untuk menyimpan. Nanti kalau sudah baru dibawa ke sekolahan lagi untuk diimpor di Eraport, ya, di sekolahan. Nah, jadi itu. Kemudian kalau sudah, maka 8C download juga, 8D download juga, 8E download juga, 9A di-download juga, ya. Di-download juga, di-download. Setelah di-download, hasil downloadannya itu dipindahkan ke flash disk, ya. Lalu dibawa pulang ke rumah, dikerjakan nilainya di rumah, ya. Kalau sudah semua dikerjakan selesai, disimpan di Microsoft Excel 97 sampai 2003, maka kembali lagi ke sekolahan, kita import nilainya di sini, ya. Import nilai pengetahuan misalnya. Nah, kita klik,
pilih file, kemudian file yang ada tadi kita masukkan sini, kita pilih ya, yang di flash disk tadi yang sudah dikerjakan di rumah ya. Kemudian kita upload nilai. Nah, ini perhatiannya tadi, teman-teman bisa baca di sini ya. Perhatian ini. Ini yang penting ya. Ini. Pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel 97 sampai 2003 ya. Ini. Baik, jadi begitu kira-kira teman-teman cara mendownload format untuk diimpor di Eraport. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada tutorial yang akan datang. Terima kasih.